Selamat pagi, ini bukan orderan ya, kita bilangnya hanya review saja. Ya, ini review untuk Daihatsu Grand Max ya, Daihatsu Grand Max. Grand Max atau Luxio ya? Karena mirip-mirip ya Luxio dengan Grand Max. Kalau Grand Max kalau nggak salah versi versi bawa barang kali ya. Tapi intinya adalah ini untuk Grand Max atau Luxio lah, yang headlampnya mirip-mirip tapi yang terpisah antara low beam dengan high beam terpisah. Low beam pakai HB4, high beam pakai HB3 ya, yang lampunya ada dua, bukan yang jadi satu H4 ya. HB4-nya kita awalnya waktu konsultasi pengennya katanya yang dual color, tapi kan karena terpisah headlampnya jadi mau nggak mau ya harus beli dua set gitu ya maksudnya. Jadi harus beli dua set, beda seperti H4 yang bisa jadi satu. Nah ini beli dua set, nanti di kemudian hari akan dipakai mudik lebaran ya, seperti itu konsultasinya. Jadi kita rekomendasikan tipe ini ya. Tipe low beam HB4 adalah versi CRI, high beamnya HB3 versi 3000 Kelvin ya, warna kuning. Nah itulah jadi dual color ya, HB4 dengan HB3. Nah ini HB4-nya low beam ya. Low beam HB4 CRI ya, 30 watt 3100 lux versi 2021. Pemasangan tidak ada yang istimewa, intinya adalah satu ya, syarat bolam bagus Anda harus tahu dulu. Banyak yang WA ke saya, Pak, bolam yang bagus seperti apa, Pak, mau yang bagus. Semua juga mau beli yang bagus, cuman Anda harus tahu dulu syaratnya apa ya. 1 watt dan luxnya harus gede. Jadi saya tidak mau bohong-bohongin, tidak mau tipu-tipu Anda. Ini wattnya levelnya di 30 watt, 3100 lux, 30 watt 3100 lux ya. Real itu artinya adalah diuji menggunakan alat ukur ya. Jadi bukannya tertulis di box, tertulis di kardus. Memang kardus saya kardus jelek, kardus abal-abal, pakai kardus Indomie ya. Saya juga kardusnya beli di online untuk packaging. Jadi kardus kita tidak kardus yang bagus-bagus. Intinya adalah Anda nonton video ini, itulah spesifikasi yang saya sebutkan, itulah reviewnya ya. Jadi kardus ini hanya untuk memaking supaya aman sampai di tujuan ya, seperti itu. Kita bubble, kita bungkus lagi pakai busa segala macam, intinya adalah supaya aman sampai di pengiriman ya. Kenapa harus aman kita bungkus lagi pakai bubble? LED ini ya namanya bolam ya, jangan sampai jatuh atau apa, rusak pasti bro ya, bisa rusak ya, chipnya kecoel segala macam. Makanya di sini juga ditutup lagi menggunakan busa ya, supaya lebih safety. Satu, tadi saya udah bilang syarat bolam bagus, watt dan luxnya 30 watt 3100 lux. Kedua, sudah dapat 30 watt harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak LED pasaran watt awalnya gede, 60 watt 50 watt 40 watt, tapi itu hanya bisa dipakai 5 menit doang, terus selanjutnya dia turun 50%-nya. Banyak bro, saya nggak usah sebutin, nanti ada orang yang tersinggung, karena banyak juga yang nonton video saya ini pedagang gitu ya. Jadi tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable ini penting bro. Watt dan luxnya udah gede, udah stabil, tapi kalau dia nggak adjustable, nggak bisa disetting fokusnya, bayangan gelapnya kecil, percuma itu LED, nggak bakal bisa, terangnya tidak bisa napak di jalan ya. Jadi makanya saya bikin syarat ini adalah saling berkaitan, saudaraan, bukannya kita bikin mengada-ngada gitu ya. Saya nggak mau mengada-ngada, karena saya juragan lampu, kita concern ya di soal hal itu, karena banyak sekali orang tiap hari WA, tiap hari chat, tiap hari curhat, minta titip jual, Pak, LED saya kok begini, LED saya kok begitu. Nah, daripada Anda berpolemik, daripada Anda pusing, daripada Anda ini, makanya belilah yang sudah pasti di review ya, pasti bagus, dan saya pun memberikan jaminan ya, seperti itu ya. Jadi ketiga harus adjustable-nya apa sih yang bisa diperoleh dari tipe ini? Jadi bolam ini bisa di adjust kanan kiri, putar. Jadi Anda bisa taruh ini posisi kabelnya di atas atau posisi kabelnya di bawah. Anda bisa dorong maju, tarik mundur ya. Tujuannya buat apa? Buat cari fokus bro. Karena tiap-tiap reflektor mobil berbeda, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED.
karena kita mengkonversi. Jadi kita harus menyamakan dengan halogen. Itu ya. Jadi supaya bisa ngepas, fokusnya bagus ya harus bisa disetel. Ya, seperti itu. Keempat, serviceable, ini bolam bisa diservis. Kelima adalah bayangan gelap kecil. Bolam ini bayangan gelapnya kecil. Wajib kecil. Kenapa? Karena halogen bisa 360 derajat. Sedangkan LED kan tipenya sorotan samping kiri kanan. Jadi yang bagian ke sini tidak ada sinar, bagian ke sini tidak ada sinar. Tapi Anda bisa mencari LED yang bagus. Bayangan gelapnya harus kecil. Nah, ini bayangan gelap harus kecil. Ya, bayangan gelap ini harus kecil, bro. Bahkan tidak ada. Tuh, Anda lihat, ada nggak bayangan gelapnya? Ya, dan tidak terlalu gelap. Jadi hampir 360 derajat. Memang ini sebelah kirinya, nah ini sebelah kanannya bayangan gelapnya kan kecil tuh di tengah ya. Makin kecil, makin bagus, makin tidak gelap, makin bagus. Intinya itu. Jadi kalau Anda ketemu LED yang bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu adalah merugikan Anda. Saya ngomong apa adanya, merugikan Anda. Yang makin terang, makin tidak gelap, makin bagus. Ya, makin padat outputnya. Karena kenapa? Ini dipasang di tipe sorotan kiri kanan. Reflektor itu yang penting bagian atas. Kenapa semua reflektor kalau meleleh itu bagian atas? Karena bagian atas itu bagian yang penting untuk supaya sinar itu padat di jalan. Ya, padat di jalan. Nah, jadi kalau bagian sininya gelap sekali, dapat ininya gelap ya Anda rugi. Jadi nggak bisa padat outputnya. Ya, soal ke-6 adalah tidak storing. Bolam ini saya jamin tidak storing. Storing ini artinya adalah storing terhadap radio mobil Anda, terhadap audio, ada bunyi denging di speaker, radio Anda menjadi nggak ada suaranya atau jadi kersek-kersek segala macam, itu namanya storing. Itu storing yang gampang ketahuan dari radio, dari speaker mobil Anda, dari audio. Storing yang tidak ketahuan adalah kalau mobil Anda sudah menggunakan throttle by wire ya. Sudah automatic ECU, tapi kalau saya rasa kalau Grand Max Luxio teknologinya belum sampai di situ ya, kecuali mobil-mobil yang throttle by wire. Jadi nanti kalau pas lampu nyala jadi Anda gas mobilnya kok tidak merespon, nah itu artinya storing terhadap elektronik di mobil Anda, ECU ya. Tapi di Grand Max, di Luxio tidak ada ya. Jadi ini 30 watt 3100 lux. Saya bilang syarat bolam bagus itu dulu. Kalau Anda yakin dengan yang saya sebutkan 6 syarat plus 1, nanti satunya belum kita launching. Karena 6 syarat ini kita menentukan bukannya cuma 1-2 hari atau 1-2 bulan ya, sudah 2-3 tahun kita tentukan ya. Makanya satu syarat yang mau dikeluarin juga kita harus benar-benar. Kenapa? Karena banyak juga yang nggak suka atau tidak senang dengan juragan lampu. Karena kita terlalu open, terlalu belak-belakan, terlalu jujur. Makanya saya harus menyiapkan satu syarat itu harus dengan bukti. Jadi Anda mau mengcounter saya atau Anda mau sekak saya sudah punya untuk bantahan itu gitu loh ya. Jadi saya bikin syarat itu tidak asal-asalan bikin ya. Jadi buat Anda yang mau mengcounter saya siap untuk melawan gitu ya. Jadi syarat itu dibikin berdasarkan fakta, bukti, lapangan ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau Anda cocok, Anda silakan beli. Kalau Anda tidak cocok, ya masih banyak pedagang lain di luaran. Nah, soal harga, bos sebutin dong harga. Saya nggak berani nyebutin harga bro sebenarnya, ya, karena harga bervariasi dan nanti kita dimonitor takutnya ya dengan pihak terkait nanti sulit, ya. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang minta saya bon atau faktur, saya tidak bisa mengeluarkan. Satu, kedua, harga ini belum termasuk PPN, ya. Jadi nanti kalau di online shop seperti marketplace menerapkan PPN, harga pasti akan naik 10% ya PPN itu. Menurut peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru Omnibus Law ya, mengeluarkan bon atau faktur harus mencantumkan nama, alamat, NIK, NPWP yang bersangkutan untuk si pembeli gitu ya. Yang saya tahu seperti itu karena kemarin saya dapat surat cinta seperti itu. Dapat surat cinta dari kantor pajak ya. Jadi ini harga belum termasuk PPN. Nah, ini untuk high beam-nya. High beam-nya saya rekomendasikan 3000 Kelvin. 3000 Kelvin itu adalah warna kuning ya. Memang ini chipnya bukan Cree ya. Karena Cree itu pasti hanya cuma ada di 6000 atau di 4300 seperti itu ya. Kalau ini 3000K, ya ini chipnya adalah CSP. CSP itu adalah keluarga dari chip size package ya. Chipnya seperti ini.
HB3 tipenya untuk lampu jauh ya, untuk lampu jauh. Kenapa lampu jauhnya warna kuning? Karena yang punya mobil merequest saya mau dual color. Dia kasih saya foto yang H4, tapi saya minta foto depan mobilnya, ternyata mobilnya adalah yang lampunya terpisah. Kalau lampunya terpisah pakai H4 nggak bisa bro ya, ini warnanya kuning sekali, jadi dia mau dual color ya, saya rekomendasikan tipe ini gitu ya. Harga ini kalau Anda beli satu pasang biasanya saya memberikan diskon ya. Jangan lupa buat Anda yang ordernya lebih dari satu set, kita akan berikan diskon, kita akan berikan bonus juga. Jadi makanya harga kita tidak bisa menyebutkan, takut disangka kita menjual terlalu mahal kok tidak sesuai dengan pembayaran itunya gitu loh ya. Makanya harga kita tidak terlalu broadcast gitu ya. Satu, syarat watt bolam bagus, watt dan luxnya gede. Nah ini levelnya di 22 watt, kalau nggak salah sekitar 2800 lux ya. Saya juga lupa karena 2900 hampir 3000 luxnya. Di sini ada lux meter ya. Saya langsung sekilas saja. Warnanya kuning, ini juga stabil bro. Stabil ya, tidak ngedrop. Bayangan gelap kecil sekali itu bayangan gelapnya. Cuma memang agak gelap tapi nggak ada masalah ya. Yang penting kecil dan tidak terlalu gelap ya. 3000 Kelvin ya. Jadi buat high beam, tembus hujan, tembus kabut Anda bisa pakai ini, karena ini mobilnya nanti tujuannya dipakai buat mudik ya. Saya nggak tahu nanti mudik 2021 ini diberlakukan nggak oleh pemerintah, tapi kan sudah vaksin ya. Vaksin sudah jalan, mestinya herd immunity sudah jalan ya. Jadi nggak perlu dihalang-halangi. Tapi ya saya nggak tahu lah ya kebijakan masing-masing daerah, masing-masing kota apakah boleh ataukah tertutup ya. HB3 ya. Pemasangan tinggal PNP ya. Cukup ya saya rasa ya, HB3 untuk Luxio atau Grand Max nih. Nah ini selanjutnya ini review buat mobil Innova ya, Innova 2005-2006 H4 Cree XHP 50 second generation. Nah kalau bolam H4 begini ya, dia mempunyai dua buah fokus lampu dekat dan lampu jauh. Fokus lampu dekat dan lampu jauh itu harus benar-benar sesuai titiknya, kalau enggak tidak akan fokus dan akan buyar. Jangan lupa Anda bisa masang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Ingat seperti itu. Jangan sampai karet di belakang kipas, itu salah ya. Kipas di belakang karet ya. Anda hanya perlu setting memasang mutar arah jam 11, arah jam 12. Soal ininya nih, maju mundur ininya, ini kan ada gap main nih 1-2 mili, 3 mili. Nah ini urusan saya. Jadi nanti kita akan atur ininya tingginya sesuai ya. Kenapa? Karena saya ngomong ada fokus low beam dan fokus high beam. Jadi harus tepat. Kalau fokus high beamnya tidak sesuai, nanti high beamnya tidak bisa naik sinarnya. Banyak kan yang mengeluh, Pak kok high beam lampu saya kok tidak bisa tinggi ya. Banyak yang bilang seperti itu, Pak high beam lampu saya kok nggak kelihatan apa-apa. Itu karena fokusnya salah. Kalau fokusnya salah ya dia tidak bisa naik sinarnya ya. Karena kalau high beam harus naik. Nah ini ada hubungan dengan maju mundur. Nah maju mundur itu mendingan saya saja yang setting, karena dia ada fokus low dan high. Ada dua reflektor H4 itu. Dan satu hal lagi, kalibrasi yang akan kita lakukan adalah kita akan memapas ini nih. Akan kita lebih buka lagi sinarnya supaya outputnya lebih keluar, lebih padat ya. Nah penting ya, selalu saya ngomong bagian atas bayangan gelap tidak boleh terlalu gelap, tidak boleh terlalu besar, lebar. Nah ini kita akan coba bayangan gelapnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar ya. Tuh ya. Memang makin tidak ada bayangan gelap ya makin bagus intinya ya, makin bagus. Tapi kenyataannya di lapangan banyak bolam yang bayangan gelapnya lebih besar ya, seperti Philips Essential G2 ya, besar sekali. Ini sebenarnya juga besar, kita ngomong apa, tapi dia keunggulannya LED-nya ada lensa ya, karena dia nongol. Anda sebenarnya bisa memodifikasi ini dengan memapas ini, cuman itu beresiko ya. Beresiko, saya tidak mau menggaransi seperti ini ya. Jadi kita jual apa adanya, kecuali Anda sudah pakai lebih dari 1 tahun, Anda mau dimodifikasi, oke kita siap. Tapi kalau masih baru mendingan jangan. Ya, mendingan jangan. Karena kalau ada kerusakan klaim garansi, Anda
Anda tidak diakui oleh pabrik seperti itu. 1 wattnya harus besar dan luxnya besar. Wattnya dia cuma di level 30, sedangkan bohlam standar halogen Anda 55. Jadi sudah hemat listrik, tidak panas ya, tidak merusak reflektor Anda, dan kedua syaratnya harus stabil. Stabil ini penting. Kalau nggak stabil, Anda beli yang wattnya besar doang, awal 5 menit, selanjutnya cuma 50%. Jadi Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, waktu sampai di Grogol sudah meredup ya, banyak yang seperti itu. Ketiga, harus bisa di-adjust ya, adjustable. Keempat adalah serviceable, bohlam ini bisa diservis selama chipnya yang mati. Kelima, bayangan gelap, tadi saya sudah tunjukkan bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing, saya jamin ini tidak storing, tidak mengganggu ke radio mobil Anda ya, seperti itu. Saya sudah banyak review tipe ini ya. Syarat yang terakhir adalah +1, syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Heatsink LED ini sudah besar, kipasnya sudah ball bearing besar ya, tebel. Banyak LED-LED di pasaran yang heatsinknya kecil. Heatsink makin gede makin bagus, kipas makin gede makin bagus, kipas tiupannya kenceng makin bagus ya. Kenceng ini banyak yang di online, banyak yang menulis spek indah-indah bro, tidak ada yang menulis kejelekannya dia ya. Semua pedagang seperti itu, tapi saya ngomong apa adanya. Tentang syarat ketujuh saya akan buka sedikit. Banyak kenapa saya bilang LED itu ngedrop, karena dia panas, dia ngedrop. Di dalam ada sensor. Nah, bohlam ini kalau panas dia tidak bisa ngedrop. Tapi ciri-ciri panas, dia akan merespon bohlam ini. Bagaimana cara ciri-ciri dia kalau dia kepanasan? Dia akan ngedip. Artinya apa? Dia kepanasan, dia tidak akan ngedrop wattnya. Ada bohlam yang ngedrop wattnya, turun terus sampai 50%, sampai 60%. Dia tetap nyala tapi dia turun. Itu terjadi sangat cepat. Kenapa? Karena ruangan mesin di mobil Indonesia itu panas. Satu, Indonesia negara tropis ya. Suhu udara rata-rata berapa? Di Jakarta kita ngomong ya, karena saya tinggal di Jakarta. Beda dengan Anda yang tinggal di Bandung atau di Bogor yang dataran tinggi, atau di Malang. Tapi saya juga nggak tahu sedingin-dinginnya Malang berapa, nggak tahu juga, karena Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Saya tinggal di Jakarta, di musim hujannya Indonesia paling juga suhunya paling rendah berapa sih? Siang-siang juga tetap panas bro, 31, 32 kalau nggak salah ya. Jadi Indonesia itu panas dan macet. Kalau macet, ruangan mesin itu panas, angin tidak meniup dari depan, jadi ruangan mesin itu panas, makin ngedrop, makin turun wattnya. LED ini tidak bisa ngedrop, tidak bisa wattnya turun, tapi dia akan merespon dengan flicker. Nah, kalau Anda flicker begitu gampang, Anda matikan, Anda reset, Anda jalan dingin, dia nyala lagi dengan normal. Itu makanya syarat ketujuh sedang kita matangkan ya. Kita sedang mencari ciri-ciri bohlam-bohlam yang umum di pasaran yang laku. Kita akan buka satu persatu bagaimana dia merespon terhadap panas. Makanya syarat +1 ke 7 itu adalah soal panas. Soal panas, soal pendinginan. Pendinginan itu adalah heatsink, sirip-sirip, kipas, segala macam ya, seperti itu. Jadi ada yang bertanya kepada saya, kenapa Pak syarat ketujuhnya lama? Ya karena kita membutuhkan bukti gitu. Karena banyak yang nggak suka dengan saya di luaran, karena saya terlalu open, terlalu ngomong belak-belakan. Kita butuh bukti ya, supaya Anda kalau mau sekak saya sudah punya jalan keluarnya. Itu intinya ya. Jadi kita bikin syarat itu bukan asal-asalan. 6 syarat itu kita sudah launching 2-3 tahun yang lalu, cuma saya tidak umbar ke YouTube. Saya ngomong tidak umbar ke YouTube, tapi kita pegang sendiri. Oh ini loh ciri-ciri bohlam bagus gitu ya. Nah saya umbar ke YouTube supaya kalian pedagang atau Anda importir bisa mencari juga syarat yang bagus itu apa di luaran. Jadi supaya kita bersaing barangnya yang bagus gitu ya. Nah bagus ini juga harus ada harga. Kadang-kadang ada orang, Pak saya mau bohlam yang bagus harganya 200.000 budgetnya. Waduh nggak bisa bro ya. Ada harga, ada kualitas ya, seperti itu intinya. Jadi mau ada yang bagus juga harus ada yang harganya juga ada gitu ya. Jangan mau yang murah tapi mau bagus, nonsense lah itu ya. Ya 30 watt 3100 lux ya, minimal 2800 untuk H4 ya. Nah penting untuk H4, colok asli ke soket bawaan mobil, tidak perlu menggunakan kabel relay set karena tidak ada gunanya, mendingan Anda copot saja ya. Copot aja bro, copot ya.
Nah ini satu lagi juga sama ya, untuk H4 juga ya, kita akan segera kirim ya. Kita akan tes nyala, nanti kita akan kalibrasi juga. Jadi sebelum dikirim, pokoknya Anda barang sampai tinggal terima beres. Bolam ini tidak storing bro, ini untuk langganan saya ya, karena dia dulu juga pernah order H4 XHP 50 second generation, tapi dia bilang storing. Iya, versi yang itu storing bro, kalau ini enggak ya. Saya jamin tidak storing, ngomong apa adanya, karena percobaan bolam storing ada, kita sudah coba. Anda kalau rajin Anda bisa nonton YouTube saya ya. Jangan sampai Anda beli barang dengan saya, Anda nggak tahu review yang saya bicarakan ya. Kita ngomong to the point, apa adanya. Anda silakan tonton, semua kita open di YouTube. Yang penting adalah Anda rajin untuk nonton, ada waktu dan ada kuota ya. Banyak yang masih banyak belum nonton, makanya kenapa kita tiap mereview kita ulang-ulang ya, syarat bolam bagus itu apa ya. Banyak yang bertanya kepada saya, Philip bagus nggak? Philip bagus bro, bagus, cuman Vio jatuh nanti. Philip bagus, cuman syarat bagusnya itu apa dulu menurut Anda? Kalau Philip Ultinon Essential G2 harga memang murah, tapi bayangan gelap gede, storing. Nah itu apakah kategorinya boleh dibilang bagus menurut Anda? Ayo jelaskan itu. Nah makanya kenapa kita membuat poin-poin itu ya. Poin-poin itu kalau Anda bisa menerima ya Anda eksekusi. Tapi kalau Anda merasa si Jungki mengada-ngada ya nggak usah beli gitu ya, karena saya tidak pernah memaksa untuk Anda beli. Tapi kalau Anda nonton, Anda pas, ya silakan beli gitu ya. Anda bisa beli melalui Bukalapak ya, Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya mengingatkan sekali lagi, kalau Anda beli di F3 Moto Lighting di Shopee itu akan delay 1 hari ya. Kenapa? Karena saya harus mencetak barcode. Barcode itu harus di print di workshop, tidak ada printer. Saya harus nyetak di rumah. Jadi saya harus pulang dulu, besokannya lagi baru dikirim. Jadi akan delay 1 hari. Tapi kalau Anda order di Bukalapak, akan segera kita kirim. Orderan masuk saat ini juga akan kita review, akan kita setting, akan kita kalibrasi. Segera kita bungkus, kita kirim. Tokopedia juga bisa langsung. Buat Anda yang nggak mengerti akun-akun seperti itu, Anda mau order langsung, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Terima kasih yang sudah percaya dengan saya. Kadang-kadang ada orang yang masih ragu dengan saya. Saya orangnya mau cepat, jadi orderan masuk akan segera kita siapkan barangnya. Saya juga berharap barang sudah sampai, sudah oke, segera dikonfirmasi, jangan didiamkan ya. Kita sama-sama membantu. Saya juga mau yang Anda memakai lampu yang terbaik ya, yang puas, tapi kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda ya. Kita hanya bisa memaksimalkan, tidak bisa 100% karena kita mengkonversi. Mengkonversi itu pasti ada selisih ya, ada selisih. Nah, tapi intinya dari selisih itu kita bisa saling menyamakan gitu ya. Jadi halogen memang cut off bagus. Pakai LED memang cut off kadang-kadang suka kabur. Nah, makanya ada fungsi namanya kalibrasi. Kita hanya bisa memaksimalkan ya, seperti itu. Saya rasa cukup. Pertanyaannya juga banyak yang sering saya ditanyakan adalah, Pak, sama HID terangan mana? LED ini 2021 sama HID terangan LED bro. HID ya setara 50 watt untuk Kri 30 watt ini ya. HID itu 50 watt, setaranya ini cuma 30 watt. Jadi lebih hemat listrik. Ya, keunggulan ini dibandingkan HID zaman sekarang di 2021, memang di 2018 2019 kita bilang HID masih lebih terang. Tapi sekarang di 2021 LED udah lebih terang daripada HID bro. Ini 3100 lux. HID 50 watt cuma 1800 lux, di bawah 2000. Jadi masih terangan LED. Jadi untuk apa Anda beli yang sudah nggak terang? Apalagi Anda mau belinya HID yang murah-murah yang cuma 300.000. Itu boyok bro. Balasnya balas DC lagi. Jadi paling cuma 1500 lux. Jadi kalah terang dengan ini, dan banyak problem di balas ya kalau HID. Kedua adalah kalau untuk tipe H4 susah Anda ngedim pada siang hari. Ya, fokus juga nggak begitu bagus, lagi buyar. Apalagi Anda yang pakai yang oglek-oglek. Kalau Anda mau beli HID, Anda belilah yang solenoid besi. Kenapa? Ini presisi bro. Ya, presisi. Ininya dari besi, ini dari besi. Presisi. Kalau yang ininya dari plastik, ininya dari plastik, geol-geol. Ya, yang dari besi aja geol-geol tapi dikit. Kalau Anda ini plastik kena panas, geol-geolnya gede. Oblak, jadi tidak fokus, kabur fokusnya ya, seperti itu. Jadi
LED lebih unggul lah di 2021 ini, satu lebih terang ya. Dia 30 watt, HID setara 50 watt. Terus respon nyalanya LED instan, tak langsung nyala, langsung ngacang. Kalau HID nunggu dulu. Walaupun Anda pakai fast bright, arusnya gede, Bro. Arusnya gede kalau fast bright. Tarikan awalnya gede ampernya. Jadi bisa bikin aki ngedrop. Alternator kerja berat kalau Anda mobilnya pakai knalpot racing, kedengeran tuh bunyi ngeden ya. Ketiga, ini pasang tinggal colok, Bro. Ya, kalau Anda HID, Anda harus kabel-kabelnya bejibun, Bro. Harus ngambil di kabel positif aki, harus ada yang ke ground body masa, ada yang segala macam ini itu. Jadi masang lebih sulit. Ya, untuk Anda yang awam ini tinggal Anda copot bolam original, tinggal pasang, tinggal colok, plek, selesai. Ya, lebih simple LED dah pokoknya zaman sekarang ya. Keunggulan LED lebih banyak dibandingkan HID. Makanya kita mau jual ke LED. Dulu saya tidak mau jual ke LED. Kenapa? Karena masih lebih terang HID. Masih lebih terang HID. Kita 2-3 tahun mencari mana sih LED yang lebih terang dari HID. Nah, kita udah menemukan, kita baru berani jual, Bro. Ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Review selanjutnya ya. Review selanjutnya untuk Honda CR-V. CR-V Gen 3 memakai H1 ya, proyektor halogen. Ya. Proyektor halogen CR-V itu banyak yang nyari karena itu proyektornya full besi. Full besi versi Indonesia Gen 3 halogen H1, versi luar negeri yaitu TSX itu proyektornya. Ya, D2S. Nah, ini H1 Automac HP ya. Automac HP H1 harganya sesuai price list ya. 880.000. Ada garansi 6 bulan rusak tukar baru. Nah, ini H1 ya. Ini di order, kita hanya mereview ya. Jadi ini review untuk Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik sudah langganan Automax HP ya. Jadi pemasangan jangan lupa ininya dulu ya, ininya udah dipasang baru LED-nya. Jangan sampai ininya jatuh ya, jatuh cilaka. Jangan sampai jatuh ininya, kalau jatuh cilaka. Ya, ini pasti masuk ke lubang proyektornya CR-V ya, karena ini tipis banget, bayangan gelap pasti kecil. Tapi kelemahan Automax ini storing, Bro. Storing, Bro. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Jadi Anda beli dengan saya bukan mau bohongin Anda, saya tidak nggak mau Anda beli kucing dalam karung ya. Kalau ada masalah ya saya ngomong apa adanya to the point ya. Nah, ini segel garansinya saya dapat dari distributor, memang udah robek ya. Udah robek tuh, jadi sebelum dikirim sudah robek ya. Jadi kadang-kadang memang suka bermasalah ya, giliran kita komplain dia bilang segel garansinya rusak, Pak. Padahal ini kita terima dari distributor juga udah rusak ya. Kadang-kadang kita suka disalahin ya, jadi saya juga suka disalahin. Bro, lu segel garansi rusak kok lu terima tuh apa komplainannya ya. Ini mau bagaimana, kita kadang-kadang kalau kayak saya nggak videoin nggak ada bukti ya, salah juga. Tapi kita videokan ya, jadi sebagai bukti. Makanya barang yang sebelum dikirim kita review. Kadang-kadang saya sendiri ya, saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang distributor juga mempersulit saya gitu ya. Bro, ini kan segelnya rusak, kenapa lu tukerin gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya maunya enak-enak aja nuker-nukerin gitu ya. Cuma kadang-kadang distributor protes gitu ya, karena barang mereka kan jadi banyak yang rusak gitu ya, jadi mereka rugi, intinya seperti itu. Jadi garansi ini semua adalah garansi distributor ya, jadi saya tidak menanggung kerusakan, tidak menanggung kerugian, jadi semua kita akan tukarkan ke distributor, mau merek apapun. Saya lebih baik bermain aman seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah bermain 15 tahun di lampu HID, banyak sekali komplain ya. Pedagang-pedagang banyak yang komplain, wah HID gue capek, komplainin garansi, ada yang main 2 tahun, ada yang main 1 tahun ya garansinya. Sebenarnya mereka itu sebenarnya juga nggak mau ada garansi. Kenapa? Dia maunya jual barang aja, cari cuan ya. Tapi karena ada garansi, mereka males menukarkan garansinya. Saya ngomong apa adanya to the point, karena teman-teman saya yang dagang di MGK, yang dagang di Kemayoran ya, banyak sekali yang komplain soal garansi. Ada juga yang bangkrut gara-gara itu garansi 2 tahun, Bro. 2 tahun garansi bangkrut dia. Makanya kita bermain aman saja ya.
tipenya H1 ya, tapi H1 ini kenapa ininya mendem ya? Saya sih nggak tahu karena ini asli dari Automax-nya ya. Tipenya H1 ya. Oke, kita akan cek nyalanya. Ini 25 watt 2500 lux. Ya. Oh, 20 watt, sorry. 20 watt tuh. 20 watt saja ya. Luxnya berapa? Kita akan cek. Oh, kecil ya. 2400 luxnya tuh di situ ya. 2300 tuh. Ya, 2300 lux. Ya, wattnya kecil loh, 20 watt doang. H1 ya. Harganya 880.000 nih. Saya ngomong apa adanya ya, to the point. Tipe ini storing bro, jadi jangan sampai ada komplain di kemudian hari ya. Bayangan gelapnya sih kecil ya, tuh bayangan gelapnya kecil banget tapi gelap ya. Bayangan gelapnya kecil, jadi ini watt dan luxnya 20 watt 2300 lux. Bayangan gelap kecil karena ininya kecil. Ini bolam storing terhadap radio. Jadi kalau bolam ini nyala, radionya akan nggak kedengeran ya. Bayangan gelap kecil, serviceable nggak bisa, rusak buang. Apalagi ya. Tapi ini yang saya bingung kenapa ini pendek sekali ya. Pendek ya. H1 biasanya tinggi ya. Tinggi, ini pendek ya. Pokoknya ini diorder untuk saya mereview untuk Honda CR-V ya, CR-V generasi ketiga ya. Terima kasih sudah menonton review saya maksudnya ya. Nah, ini satu lagi ya, masuk buat Toyota nih, Cree XHP ya. Selalu saya ngomong Cree. Nah, kalau yang versi Cree H1 nggak ada. Saya ada yang pabrikan dari dia, tapi chipnya bukan Cree, 32 watt ya. Harganya memang lebih tinggi daripada ini, lebih terang bro. 32 watt bisa mencapai 3000, hampir 4000 kalau nggak salah luxnya ya. Kipasnya juga gede, batangnya juga gede. Kalau ini kan batangnya tipis, jadi nggak semua mobil bisa. Cuma mestinya sih bisa ya. Ininya tipis kalau H1, perlu tipis. Sedangkan kalau yang versi model Cree dia gede karena dia double cooper. Kalau ini kan single cooper ya. Ini single cooper bro namanya ya. Kalau yang versi Cree itu double cooper ya. Satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus besar ya, 30 watt. Ini maksimal 3100 lux. Saya ulang-ulang terus karena banyak orang yang belum nonton dan banyak orang yang belum paham, belum tahu. Makanya kita sounding terus ya. Kedua adalah harus stabil. Ketiga adalah adjustable. Keempat adalah syarat bonus serviceable. Kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu besar. Keenam, tidak storing ya. Jadi itu syarat bagus. Jadi kalau menurut Anda syarat bagusnya bagaimana ya? Kalau Anda beli di saya harus jelaskan itu. Bohlam kalau storing ya nggak bagus karena mengganggu peralatan elektronik ya. Nah, bolam ini memenuhi 6 syarat plus 1. Seperti bolam Automax yang tadi saya sudah sebutkan tidak memenuhi syarat soal tidak storing ya. Dia storing, mengganggu radio ya. Jadi bohlam bagus itu berdasarkan poin per poin. Jadi poin-poin itu kalau lengkap semua ya berarti dia bintangnya boleh dibilang mungkin bintang 10. Misalnya kalau yang poinnya tidak bagus ya tidak ada bintangnya seperti itu. Jadi mungkin bintangnya kalau ini kita bilang bintang 7, mungkin kalau dia karena syarat storingnya tidak terpenuhi ya jadi bintangnya bintang 6 ya, seperti itu. Watt dan luxnya gede. Nah, ada pembaca YouTube saya dia bilang harus minimal 3000 lux bolam baru boleh dibilang bagus. Nah, misalnya kalau ini 30 watt 3100 lux berarti dapat bintang juga dia. Nah, ini kan 20 watt di bawah 3000 berarti dia bintangnya hilang lagi. Berarti dia cuma bintang tadi mestinya 7, kalau yang perfect 7 dia udah kehilangan 2 bintang. Jadi hanya bintang 5. Nah, syarat lain stabil, ya dia stabil, ini juga stabil. Ketiga adjustable. Nah, ini adjustable bintang dapat, ini juga dapat. Serviceable, ini bisa diservis, ini tidak bisa diservis, bintangnya kurang lagi 1. Berarti tadi 7 dikurangin 3, berarti tinggal bintang 4. Jadi maksudnya begitu ya. Syarat bolam bagusnya itu kita berupa poin ya. Jadi 1 poin 1 bintang. Jadi kalau ini watt dan luxnya gede,
Nah, kita harus membatasi 30 watt di atas 3000 lux, kata customer. Kata pembaca YouTube saya, penonton YouTube saya, 30 watt di atas 3000 lux baru boleh dibilang terang. Karena kalau bohlam di bawah 2000 lux, 20 wattan kurang oke katanya. Ya, jadi makanya kita berdasarkan poin-poin. Ya, satu saya ulang, watt dan luxnya harus gede, kedua stabil, ketiga adjustable, ini terpenuhi ya. Anda tinggal setting arah jam 11, jam 12. Saya ngomong 11-12 begitu, banyak orang yang bukan beli LED ini memperhatikan juga 11-12, tapi padahal bukan itu intinya. Intinya adalah kita mau membentuk mangkok ini. Ya, mau membentuk mangkok ini. Mangkok ini nih, saya ngomong apa adanya karena orang bukan beli tipe ini tapi mau mengikuti 11-12 aturannya. Berbeda, Bro. Karena ini payung udah kita papas, Bro. Udah kita cut off. Jadi begini loh. Nih, ini saya pasang di reflektor contohnya ya. Nah, ini kita pasang dulu ya, jangan lupa kalau masang dulu ininya. Ya, masang dulu ininya, klipin, pasang karet baru bohlamnya. Nah, ini bohlamnya masuk ya. Nah, kenapa saya bisa ngomong dia arahnya jam 11 atau jam 12 ya? Ini bohlam bisa di-adjust. Nah, di-adjust ini kenapa saya lebih suka ininya ke arah jam 11 supaya bayangan gelapnya itu dapat tidak di center, tidak di pusat. Nah, kalau begini kan dapat bayangan gelapnya di pusat. Makanya kenapa ada syarat bohlam kelima, bayangan gelap harus tidak terlalu gelap dan tidak gelap. Sebenarnya ada tujuannya supaya dia dapatnya miring di sini. Bukan di bagian yang paling penting. Karena bagian atas ini, mangkok atas ini nih paling penting untuk membentuk sinar itu padat di jalan. Ya, Anda lihat deh. Mobil-mobil yang aslinya sudah menggunakan LED ya, bawaan pabrik. LED-nya itu ditaruh di atas, mangkoknya begini. Jadi si LED itu langsung mantulin ke pusat mangkok, si ini mantulin ke situ, atau LED-nya di bawah, mangkoknya begini. Jadi LED ini nyala, mantulinnya ke tengah. Nah, kenapa supaya kita bisa jam 11? Supaya bagian penting krusial ini di sini nih nggak kena bayangan gelap dari sini. Makanya kita arahkan jam 11 atau jam 12 segini sedikit, tergantung lebarnya bagian ini. Karena garis-garis headlamp ini dibikin bukannya asal-asalan, itu ada tujuannya. Seperti garis ini, semua reflektor itu ada gitu ya. Jadi bukannya si pabrikan bikin tuh garis-garisnya ngasal, bukan, itu ada tujuannya, Bro. Parabolanya itu dia ada namanya multi reflektor. Ada dua fokus satu low, satu high. Jadi namanya multi reflektor, makanya banyak garet-garet, banyak garis-garis untuk membentuk pattern ya. Nah, kenapa saya bilang, Bro, mobil lu mendingan 11.30 atau 11.45 atau jam 11 tarik mentok. Itu ada tujuannya, Bro, ya. Nah, bukaan mangkok ini, walaupun ini nanti misalnya ini di arah jam 11, tapi bukaan mangkoknya itu bisa bener-bener 12. Jadi makanya saya selalu bilang, Bro, lu dorong mentok, cuma lu tarik dikit. 11.30 lah atau 11.45. Nah, maksudnya ini begini nih. Ini udah ininya udah ke arah jam 11, tapi mangkoknya kan belum dapat tuh. Masih di sini lebih rendah, masih di sini lebih tinggi. Nah, sebenarnya harusnya mangkoknya itu bener-bener horizontal. Nah, makanya ini ada hubungan dengan bohlam bagus harus bisa dikalibrasi, harus bisa di-adjustable. Ada hubungan dengan syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, ada hubungan lagi bohlam sebelum dikirim kita kalibrasi gitu ya. Makanya bohlam ini sebenarnya buatan dari pabrik udah bagus, tapi karena tiap-tiap mobil ya berbeda. Kadang-kadang ininya suka, kalau dilihat dari belakang, ininya suka udah di jam 12. Ada yang ininya di jam 1, ada yang di setengah 1, macam-macam, Bro. Makanya kenapa untuk Anda yang beli dengan saya suka gini, Pak, tolong dong kirimin foto depan mobil Anda. Itu tujuannya adalah supaya kita tahu, oh, mobil Avanza, oh, Innova. Jadi saya sudah punya patokan tersendiri. Karena bukaan reflektor untuk fokus low beam tiap-tiap ini mobil, sudut di sininya nih berbeda. Ada sudut yang besar, ada sudut yang agak tumpul. Tiap-tiap mobil berbeda, Bro. Ya. Kenapa bisa berbeda? Saya juga nggak tahu, pabrikan mobil yang bisa ngomong. Stanley atau Koito atau Ichiko. Cuma kita mengikuti. Makanya kenapa bohlam harus dikalibrasi. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Ya, jadi
harus disetting, harus dikalibrasi. Makanya kenapa kadang-kadang orang beli di luaran ya, asal beli aja, cut off-nya nggak bagus. Kadang-kadang, Pak, teman saya kok beli waktu itu pasang di mobilnya cut off-nya bagus, terus saya juga ngikutin beli rekomendasi dia, kok di mobil saya malah buyar. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu artinya nggak semua bohlam LED itu cocok ke tiap-tiap reflektor. Makanya perlu ada setting, perlu ada kalibrasi namanya, ya, seperti itu. Nah, jadi bohlam yang sebelum dikirim adalah kita kalibrasi dulu, ya. Buat Anda yang nggak percaya atau omongan saya dibilang bacot doang, ya nggak usah beli, simple. Saya cuma menawarkan dagangan mereview buat Anda yang percaya, yang mau beli, yang paham, ya, seperti itu. Memang ada harga yang Anda harus bayar karena di situ kita ada skill, ya. Kita bukan asal-asalan, ya. Makanya saya berharap hasilnya maksimal, ya, seperti itu. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektor tersebut didesain buat halogen. Kita masangin LED tentu perlu ada namanya adjustable. Perlu ada namanya penyetingan atau kalibrasi, seperti itu, ya. Saya rasa cukup reviewnya, tapi sebelum ini kita akan tes nyala. Nanti soal fokusnya kita akan ukur ulang, ya, karena banyak sekali yang bergeser. 1 mili saja bergeser, hasilnya nggak bagus, ya. Kita berusaha memaksimalkan, ya. Memang tidak bisa perfect seperti halogen hasilnya, tapi setidaknya lebih baik dibandingkan sama sekali tidak dioprek, ya, seperti itu. Saya sarankan untuk Anda yang sudah memakai kabel set, kabel relay set merek Hella, merek Bosch, merek MX11 atau merek apapun, copot saja, tidak berguna, ya. Karena ini cuma 30 watt. Bohlam asli mobil Anda ya adalah 50 watt. Jadi ini cuma 30 watt, saya rasa nggak perlu pakai kabel-kabel relay set, lebih hemat, lebih tidak boros ke aki, ya. Alternator Anda juga tidak kerja lebih berat, tapi terangnya lebih terang dari halogen 3 kali. Kenapa? Karena berdasarkan patokan saya 55 watt halogen diukur menggunakan luxmeter di depan sini itu adalah 1000. Sedangkan LED ini bisa mencapai 3100. Jadi 3 kali lebih terang. Ya, ada yang bertanya, "Pak, saya mau beli HID aja, kata Bapak bagusan." Iya, HID lebih bagus, itu zaman dulu. Sekarang sudah menemukan LED yang lebih bagus daripada HID. Ya, jadi ini lebih terang daripada HID, pemasangan juga gampang, tinggal colok aja, Bro. Kalau Anda pakai HID, Anda mesti urut-urut kabelnya, ada kabel relay yang Anda mesti pasang ke aki positif, ada yang harus pasang ke bodi negatif, sulit, Bro, masangnya. Dan respon time-nya dari HID itu lama. Anda siang hari ngedim, dia responnya lama. Nah, responnya lama begitu, Anda memang bisa menggunakan balas fast bright. Ini balas fast bright, tapi tarikan setrumnya gede, wattnya naiknya gede, ampernya. Jadi mau nggak mau Anda harus pakai kabel relay, ya, seperti itu. Jadi HID memang canggih lah di zamannya. Sekarang sudah zamannya ke LED, Bro. Kita jualan LED bukannya cuma ikut-ikutan, ya. Saya sudah riset banyak sekali merek-merek di luaran, tapi banyak yang bilang, "Pak, LED-nya boyo, Pak, LED-nya pakai segini bulan mati, Pak, meredup ini itu." Nah, makanya kenapa kita menjual LED boleh dibilang terlambat, ya. Terlambat saya jual LED. Kenapa? Karena kita menunggu dia sudah stabil. Saya juga sedang mencari, Bro, waktu itu LED yang benar-benar istilahnya maknyus, gitu ya. Maknyus itu kalau kuliner si Pak Bondan tuh ngomongnya maknyus, ya. Jadi maksudnya saya mencari LED yang benar-benar durability-nya bagus, stabil. Makanya kenapa saya bikin poin-poin 6 syarat plus 1, gitu ya. 6 syarat itu diciptakan bukannya dalam 1-2 hari kita asal ngomong, bukan loh. Itu 1,5 tahun saya bikin syarat itu, ya. Kita mempelajari LED. Kenapa LED waktu itu fokusnya nggak bisa bagus, masih bagusan HID, ya. Karena ya itu ada bayangan gelap, harus bisa yang adjustable, harus tarik maju, tarik mundur, ya, seperti itu. Saya rasa cukup, ya, review saya. Mungkin buat Anda yang cuman sebagai penonton mungkin bosan, tapi kalau Anda mau beli, saya rasa review saya bisa membantu Anda. Memang ada harga yang Anda harus bayar. Harga ini belum termasuk PPN, saya selalu ngomong begitu. Kita mengikuti peraturan yang berlaku nanti kemudian harinya, ya. Kalau marketplace memberlakukan PPN, ya harga kita akan ikuti PPN karena negara kita sedang istilahnya kalau bahasa gaul tuh lagi bokek lah intinya, gitu ya.
Jadi pajak disikat-sikatin ya, utang banyak, ya mau nggak mau kita sebagai warga negara yang baik mau nggak mau mengikuti saja ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya, akan segera kita kirim ya. Ini untuk Avanza ya, Innova paling oke ini ya. Jadi sebelum nanti kita kirim, kita akan ukur ketinggian fokusnya, dan ada yang kita papas sedikit supaya bisa jam 11, jam 12. Dan kenapa yang tadi seperti saya bilang ininya harus miring, supaya tidak dapat di bagian krusial. Kalau Anda pasang ininya di 12, bagian center ini dapat yang bagian paling gelap, itu rugi itu loh. Makanya kenapa saya bilang jam 11, jam 12, tapi arti dari jam 11 jam 12 adalah batangnya yang mengarah jam 11 jam 12, tapi payungnya tidak. Gitu ya. Dan ini memang disetting buat mobil setir kanan, RHD, right hand drive. LED ini bukan buat setir kiri, bro. Ya, right hand drive, setir kanan di Indonesia setir kanan. Banyak LED yang Anda beli di online kebanyakan buat setir kiri. Ya. Dan satu hal lagi, Anda mau cut off bagus, Anda mau bolam bagus fokusnya, Anda harus cari yang payungnya benar-benar menyerupai halogen. Jadi istilahnya replika, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi Anda harus cari payungnya yang benar-benar seperti halogen. Anda lihat deh halogen mobil Anda ya, payungnya seperti apa mangkoknya. Jadi bukan berbentuk CNC ya, hanya kuping begitu aja, nggak bisa bro. Mangkoknya harus mengikuti, karena kita mengkonversi. Jadi kalau Anda mau bagus ya harus mengikuti. Makanya kenapa ini mangkoknya seperti ini, dan saya rekomendasikan bagus. Coba deh Anda lihat bolam Philip, mau yang dari Philip yang Ultinon Essential G2, mau dari Philip Extreme Ultinon, mau dari Philip Pro 9000, mau dari pokoknya Philip deh. Semua orang bilang Philip cut off bagus, tapi terang belum tentu. Nah, kenapa? Karena dia bentukannya seperti ini. Payungnya ya, payung ini penting bro, untuk H4 terutama ya. Kita bahas H4. H4 itu penting karena dia mempunyai dua fokus. Banyak juga orang bilang, Pak kok high beamnya nggak bisa naik, Pak high beamnya kok nggak ada perubahan. Nah itu karena fokusnya nggak bener ya, seperti itu. Jadi Anda harus beli bolam yang fokusnya benar ya. Saya rasa cukup, terima kasih, akan segera kita kalibrasi ulang ya.